Chapter 366. Kisah yang seharusnya tidak ada, 1. Di dalam hutan yang tenang, di mana penampilan setan telah menghentikan orang untuk masuk, seorang wanita membawa busur sedang berjalan. Melihat bagaimana dia memeriksa jam tangan pintarnya kemana harus pergi, orang bisa tahu ini adalah pertama kalinya dia di sini. Namun, dia sepertinya tidak gugup. Setelah menginjak ladang berumput selama beberapa waktu, wanita itu berhenti ketika dia tiba di tujuannya. Sebuah pondok kayu kecil berdiri di tengah-tengah pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Wanita itu berdiri di depannya. Pintu kayu tidak memiliki dekorasi dan hanya gagang pintu yang sederhana. Ketika dia meraih kenop setelah menarik napas panjang, orang di dalam membuka pintu terlebih dahulu. Karena terkejut, wanita itu mundur selangkah. Oh, kamu di sini Gelombang. Seorang wanita menyambutnya dengan senyum cerah. Wanita di dalam pondok memperlakukan wanita yang berkunjung dengan penuh kasih sayang seolah-olah mereka adalah teman lama. Namun, wanita yang berkunjung tidak memasuki kabin dan berdiri di luar pintu. Dia melihat ke kabin di luar bahu wanita yang tersenyum. Pandangan luas dari pemanah ilahi terbuka. Ada orang-orang yang dia kenal dan juga orang-orang yang hanya dia lihat melalui dokumen. Jangan hanya berdiri di sana. Masuk Gelombang. Jain memanggilnya dengan ramah. Di luar bahunya adalah Khalifah, Setrin, Jin Yohan, dan Chok Jungyong. Hanya setelah mengonfirmasi anggota Chameleon Troupe dia membuka mulut. Tidak, belum. Saya belum menerima tawaran Anda. Petik 2. Benarkah? Lalu kenapa kamu ada di sini Gelombang? Petik 2. Petik 2. Aku punya kondisi. Saya bersedia bekerja sama selama Anda setuju. Petik 2. Oh, dan apa itu Gelombang? Petik 2. Jain bertanya sambil terkikik. Koong, pada saat itu, kabin bergetar, dan Chok Jungyong bangkit dari kursi dalam kegelapan. Karena perawakannya yang besar, kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Jin Seyeon menelan ludah. Tapi ketika dia sudah bertekad, dia berbicara tanpa ragu-ragu. Tidak ada pembunuhan selama proses ini. Saya akan membuat mereka menghadapi hukuman hukum. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, 5 tatapan di dalam kabin menimpanya. Jin Seyeon merasakan otot-ototnya tegang saat dia menunggu jawaban Jain. Petik 2. Gelombang kami berharap banyak Gelombang. Untungnya, dia sepertinya tidak menentangnya. Bahkan, dia sepertinya berkata, cobalah jika kamu bisa. Jin Seyeon berpikir dalam hati. Desas-desus itu tampaknya benar. The Chameleon Troupe konon memiliki aturan ketat. Dan itu adalah, untuk menyelesaikan pertikaian dengan pertarungan, dengan pemenang yang memiliki keputusan akhir. Jin Seyeon percaya diri dengan kemampuannya, tapi yang menghadapnya, Chok Jungyong, adalah lawan yang tangguh. Tentu saja, itu tidak berarti dia tidak punya peluang untuk menang. Dia telah membawa busur Huang Zhong justru karena aturan ini. Jain, yang sedang menggosok dagunya dan merenung, tiba-tiba tersenyum. Jin Seyeon membangkitkan 5 inderanya dan meraih busurnya. Jain berbicara. Tentu Gelombang, ayo lakukan itu Gelombang. Dia setuju. Dalam hal itu, petik 2. Jin Seyeon mengambil busurnya sebagai persiapan ketika dia mendengar busurnya dan menjadi bingung. Apa yang baru saja ku dengar? Dia menatap Jain dengan kosong dan memiringkan kepalanya. Melihat ini, Jain mengatakannya sekali lagi. Kami akan melakukannya, tanpa pembunuhan, hanya keadilan. Kalian tidak apa-apa dengan itu, kan Gelombang? Petik 2. Tapi yang lebih aneh adalah reaksi anggota lain. Jin Seyeon yakin Chok Jungyong tidak akan setuju, tetapi bahkan dia menganggukkan kepalanya. Jain menyeringai. Maka kamu akan bekerja dengan kami sekarang, kan? Tunggu. Petik 2. Jain meraih tangan Jin Seyeon dan menariknya ke dalam kabin. Esensi Selat, kantor kepala petugas. 5 hari telah berlalu sejak kemenangan melawan Baal. Yoyonha saat ini sedang duduk di kursi kantornya, menatap keluar jendela. Langit yang tadinya hitam kemerahan kembali ke warna jernihnya. Hanya menatap langit biru yang tak berujung menghangatkannya. Kicauan burung, awan halus, dan matahari yang terik semuanya tampak indah. Yoyonha menepis sentimen ini sambil menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke mejanya. Sejumlah besar dokumen ditumpuk di sana. Itu semua adalah masalah pasca perang yang harus dia selesaikan. Meskipun dipenuhi dengan pekerjaan, Yoyonha mengepalkan tangannya dan menyemangati dirinya sendiri. Setelah semuanya diurus, Essence of the Stride akan memenuhi prima kedua dan naik di atas Korea untuk menjadi penguasa dunia. Saat dia fokus pada dokumen lagi, Yoyonha melihat koran kemarin. Pengakuan Shin Jong-hak, ini adalah bencana yang ditimbulkan oleh regresi Shin Myung-chul. Petik 2. Melihat itu, dia merasa hatinya menjadi berat. Setelah penghancuran Baal, pengakuan yang dibuat Shin Jong-hak menyebabkan kehebohan besar di seluruh dunia. Akibatnya, posisi Shin Myung-chul sebelumnya sebagai Saint Hero bergetar. Tetapi karena prestasi Shin Jong-hak dalam memerangi Baal, keputusannya untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaan keluarganya untuk membangun kembali, ancaman iblis yang masih ada, dan yang paling penting, manipulasi media yang menakutkan Yoyonha membantu Shin Myung-chul menghindari menjadi sampah yang harus terbakar di neraka, seperti kata Jin Sahyuk. Petik 2.
Yoyonha menghela nafas sekali lagi dan memindahkan koran ke sudut meja. Dia tiba-tiba teringat ayahnya, yang telah berjanji akan segera membuat pengumuman tertentu. Jing. Pada saat itu, arlojinya bergetar. Itu dari sekretarisnya, Jin Sehan. Dia telah tinggal di Republik Leores, dan baru saja kembali berkat kekuatan Simurin. Rupanya, dia bekerja sebagai sekretaris di sana juga. Ini adalah Jin Sehan. Ya, silahkan. Setan telah meluncurkan serangan mendadak di Seoul. Komandan mereka adalah salah satu dari kejahatan baru. Tujuan mereka tampaknya adalah, permata energi iblis yang saat ini berada di bawah manajemen asosiasi. Apakah begitu? Yoyonha mengistirahatkan dagunya di telapak tangannya. Meskipun ancaman Baal telah menghilang, setan tetap ada di bumi. Meskipun turun ke bumi bersama dengan Baal, mereka memilih untuk tinggal dan tinggal di sini sesudahnya. Beberapa bahkan bergabung dengan pasukan jin untuk menjadikan pandemonium rumah mereka. Karena itu, istilah baru yang disebut, kejahatan baru, telah diciptakan. Meskipun 9 jahat runtuh selama perang, beberapa anggota 9 jahat yang selamat telah membentuk organisasi baru. Jika itu Seoul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kim Suho kebetulan ada di sana. Ah, tapi kirim beberapa orang ke sana, jadi kita bisa melihat bagiannya. Petik 2. Ya, mengerti. Dan tentang apa yang Anda katakan sebelumnya. The Chameleon Troupe Foundation. The Chameleon Troupe telah bubar. Permintaan maaf saya, Yayasan Yibyul berjalan dengan lancar. The Chameleon Troupe telah bubar, dan Yibyul tetap sebagai mitra Yoyonha. Yoyonha dengan giat merekrutnya. Dengan sedikit mengubah latar belakangnya, Yoyonha merasa seperti Yibyul bisa bertindak sebagai Essence of the Strikes Hero. Bagaimanapun, sepertinya dia tertarik pada pekerjaan itu. Bagaimana dengan itu? Nah, ini tentang skala kekayaannya. Saya akan mengirimkan Anda informasi yang relevan. Mengerti. Yoyonha tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika dia melihat apa yang dikirim Jin Sehan, dia meragukan matanya. Petik 2. Dia benar-benar mengumpulkan cukup banyak uang. Kekayaan Yibyul sudah cukup untuk membuat Yoyonha terkejut. Dia memiliki lebih dari 10 pulau pribadi, dan termasuk semua harta, artefak, stok, dan barang-barang, dunia harapan, kekayaannya adalah ratusan triliun won. Mereka semua adalah aset yang hanya akan menaikkan harga seiring berjalannya waktu. Oh, dia adalah pemegang saham mayoritas perusahaan kami. Dengan sebanyak ini, dia seharusnya bisa memberi makan sendirian kepada semua anak yatim perang. Petik 2. Asetnya termasuk saham Essence of the Strikes. Dia bahkan memilikinya pada skala bisnis daripada individu. Dia benar-benar tamak. Kami mengelola asetnya seefisien yang kami bisa, tetapi skala semata-mata membuatnya agak sulit. Jujurlah dan sumbangkan sebagian besar keuntungannya. Pastikan Anda mengawasi karyawan sehingga mereka tidak melakukan hal bodoh karena keserakahan. Petik 2. Yibyul adalah mantan pemimpin Chameleon Troupe. Melakukan sesuatu yang curang bisa membuat mereka semua terbunuh. Ya, mengerti. Kemudian kita akan fokus pada menyelamatkan anak-anak. Bagus. Aku menutup telepon. Ketika panggilan video berakhir, Yoyonha menggeliat. Kemudian, dia mengambil jam tangan pintarnya untuk beristirahat sedikit. Rahel mengirim pesan padanya ketika Yoyonha sedang bekerja. Rahel, foto. Ah, ini. Dia dengan cepat mengetuk pesan itu. Seperti yang diharapkan, gambar Evandel muncul. Dia pasti baru saja makan kue karena dia telah mengocok krim di seluruh mulutnya. Dia terlalu imut. Petik 2. Yoyonha menatap dengan linglung, lalu mulai mengetik balasan sementara bahunya bergetar. Menyembunyikan sesuatu yang sangat lucu. Ya Tuhan, dia sangat lucu. Oh ya, gelombang bukankah kau bilang Evandel suka boneka, kan? Lain kali kita bertemu. Petik 2. Sambil mengetik jawaban, dia tiba-tiba merasa seperti sedang melupakan sesuatu. Dia merasa malu. Dia hanya mengirim pesan, jadi apa yang membuatnya malu? Karena dia tidak bisa mengetahui alasannya, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia menghapus pesan yang sudah dia miliki dan baru saja sampai pada poin utama. Kamu tidak harus menggunakan Evandel sebagai senjata untuk meyakinkan aku. Konferensi akan terjadi. Saya akan mengambil portal jam 6 sore 2 hari kemudian. Saya berencana untuk bermurah hati selama konferensi dengan Inggris ini, tetapi saya sarankan agar Anda tidak berlebihan dengan permintaan. Jawaban Rahel datang dengan cepat. Tentu saja, Evandel dan saya sedang menunggu, Presiden pangkat-pangkat gelombang. Pesan ini bahkan datang dengan 2 gambar Evandel. Yang pertama adalah dia melompat setelah kupu-kupu, dan yang kedua adalah dia tidur siang dengan Hayang. Wow, Sejenak, wajah Yoyonha meleleh karena kelucuannya, tetapi dia dengan cepat mengeluarkan batuk kering dan kembali bekerja. Kota Istimewa Seoul, jalan menuju Gwanghwamun. Perbedaan antara limusin dan mobil standar adalah sederhana. Jika sebuah mobil standar berbunyi klang-klang saat melaju, limusin akan melaju kencang dan maju seperti ular. Sudah jelas mengapa orang memilih yang terakhir. Itu adalah keputusan alami mengingat keinginan naluriah manusia untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, soong lebih cepat dan lebih aman daripada klang-klang. Petik 2.
Tetapi mutan yang menentang keadaan alami pasti ada. Duduk di kursi belakang limusin, Kim Suho memutar tubuhnya dengan tidak nyaman. Seperti anak kecil yang memegang kencingnya, dia menggeliat untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara dengan keras. Saya pikir akan lebih cepat bagi saya untuk turun dan berjalan kaki. Tidak, ini urusan bisnis resmi di tempat resmi. Petik 2. Sekretaris pribadi Kim Suho menolak dengan tegas. Kim Suho menggaruk bagian belakang lehernya. Seperti yang diharapkan dari penyihir, yang sebelumnya melayani Raja Iblis, dia teliti dalam merawat tuannya. Hari ini, Kim Suho telah kembali dari medan perang Manchuria dan menuju ke Asosiasi Pahlawan. Meskipun hanya 5 hari telah berlalu sejak penghancuran Baal dan iblis-iblis yang turun dengan Baal masih tetap berada di Pandemonium, asosiasi mengadakan perjamuan. Kim Suho, tentu saja, tidak mau pergi. Tetapi karena mantan presiden, Kim Sukhoi, bersikeras, dia tidak punya pilihan lain. Yun Sengah ingin dia pergi juga jika memungkinkan, dan Kim Suho juga merasa seperti dia berutang padanya sejak beasiswa yang dia berikan membuat kehidupan keluarga Kim Suho sedikit lebih mudah. Kuhum. Alih-alih menolak, Kim Suho membuka 2 tombol jas rumit dan melihat keluar jendela. Di bawah langit biru yang cerah, pemandangan sungai Han memasuki pandangannya. Setelah menyaksikan permukaan yang berkilau seperti permata, Kim Suho memalingkan kepalanya tanpa berpikir. Petik 2 tanda seru petik 2. Kemudian, dia menghadapi seorang wanita yang tidak ada di sana beberapa saat yang lalu. Setelah muncul tanpa jejak, dia secara alami mengambil kursi di sebelahnya. Bagaimana dia harus meletakkan ini? Itu adalah pengalaman film horor yang agak menakutkan. Jantung Kim Suho melonjak karena kemunculan wanita itu yang tiba-tiba, tetapi ia berusaha terlihat tenang saat menatapnya. Kemana kamu pergi? Hantu itu. Tidak, Jin Sahyuk bertanya. Kim Suho melirik sekretarisnya. Dia mencuri pandang ke cermin belakang, tapi sepertinya dia tidak punya niat untuk mengusir Jin Sahyuk. Petik 2. Asosiasi. Kim Suho menjawab dengan santai. Jin Sahyuk mengangkat alisnya seolah ini mengejutkannya. Kamu, mengapa Anda terjun ke dunia politik? Petik 2. Ini bukan politik. Ini juga bukan konferensi yang tidak berarti. Petik 2. Petik 2. Sejujurnya, aku tidak peduli dengan orang sepertimu. Bagaimana dengan pria itu? Petik 2. Jin Sahyuk bertanya. Kim Suho mulai berpikir, orang itu, apakah dia berbicara tentang Shin Jong-hak? Jong-hak seharusnya berada di Afrika sekarang. Tidak, bukan retard itu. Jin Sahyuk mengerutkan alisnya. Kim Suho memiringkan kepalanya dan bertanya balik. Lalu siapa? Orang itu. Anda tahu, pria itu. Petik 2. Berhentilah menjadi samar. Siapa? Petik 2. Dia tiba-tiba berhenti di tengah-tengah kalimatnya. Sensasi yang tidak menyenangkan muncul di kepalanya seperti ada sesuatu di ujung lidahnya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, tidak ada yang muncul. Seseorang ini, yang secara alami dia lupa, sulit untuk diingat melalui cara yang tidak alami. Jangan khawatir, Anda tidak perlu menyembunyikannya. Saya tidak akan mencoba membawanya ke duniaku. Petik 2. Jin Sahyuk berkata sambil mengangkat bahu. Tapi semakin Jin Sahyuk bertindak seperti ini, Kim Suho semakin bingung. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ketika dia melihat bahwa Kim Suho menatapnya dengan tatapan bingung, dia melanjutkan dengan frustrasi. Aku akan pergi sendiri, oke. Saya tidak ingin melibatkan orang yang tidak terkait. Petik 2. Baru saat itulah Kim Suho memikirkan kata-kata untuk diucapkan. Petik 2. Kamu akan pergi ke Akatrina. Petik 2. Tepat sekali. Tidak seperti Anda, saya memiliki keterikatan yang kuat dengan dunia saya. Petik 2. Suara Jin Sahyuk membawa harga diri yang menyedihkan. Jin Sahyuk ingin kembali ke rumah sesegera mungkin, dan satu-satunya alasan dia masih di bumi adalah untuk membuat persiapan, seperti mengumpulkan makanan. Kim Suho menatap mata Jin Sahyuk. Mereka tidak lagi haus darah seperti di masa lalu tetapi lebih dalam dan penuh kehidupan. Matanya berkilau dengan keinginan yang benar. Kim Suho tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku juga merindukan kampung halaman kita. Ya, karena tanah airmu adalah bumi. Berhentilah bermain dengan kata-kata dan katakan padaku. Tidak. Kim Suho memotong Jin Sahyuk. Jin Sahyuk menatap Kim Suho dengan cemberut. Aku juga merindukan Akatrina. Itu homework saya. Saya masih menggunakan ilmu pedang yang saya pelajari di Akatrina di sini, dan saya masih hidup dengan prinsip-prinsip yang saya tetapkan di sana. Tidak peduli seberapa banyak aku menyangkalnya, aku tidak bisa menghapus Akatrina dari hatiku. Petik 2. Petik 2 titik petik 2. Jadi saya memutuskan untuk menerimanya. Hidupku di Akatrina, bukan yang paling bahagia. Ya, itu menyedihkan, jujur saja, tapi saya tidak membenci dunia karena itu. Lagi pula aku di sini karena Akatrina. Petik 2. Kehidupan singkat Kim Suho di Akatrina sebagian besar merupakan campuran dari pengkhianatan, kesedihan, keputusasaan, dan frustrasi. Tapi jauh di lubuk hati, ada beberapa kebahagiaan dan cinta juga. Kim Suho akhirnya merasa bisa menerima kenangan ini secara keseluruhan. Tapi Jin Sahyuk dengan marah meninju jok belakang limusin. Diam, saya tidak peduli tentang itu.
Aku perlu tahu di mana pria itu berada. Kik, pada saat itu, limusin tiba-tiba berhenti. Bukan hanya limusin, semua mobil di depannya berhenti atau menabrak pagar pembatas. Selanjutnya, ledakan terdengar dan mengguncang sekitarnya. Kim Suho dengan cepat membuka pintu dan keluar untuk melihat situasinya. Dia bisa melihat iblis terbang di langit di atas Sungai Han. Petik 2. Jin Sahyuk. Apa? Kim Suho mengangkat sarungnya dan berbicara dengan Jin Sahyuk yang telah mendekatinya lagi. Kamu akan membantu, kan? Apa? Kenapa kamu begitu terkejut? Anda membantu kami ketika kami melawan Baal, bukan? Petik 2. Apa kamu marah? Kenapa harus saya? Tangan saya penuh dengan Akatrina. Petik 2. Jin Sahyuk menyipitkan matanya dengan heran. Kim Suho tertawa terkekeh-kekeh sebelum memohon dengan tulus. Mantan pelayanmu yang rendah hati memintamu. Jin Sahyuk berhenti tepat saat dia akan lewat. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya Kim Suho berbicara dengannya secara formal, dia menatap Kim Suho tanpa bergerak. Dengan mata tanpa emosi, dia mengamati wajahnya. Segera, senyum lebar muncul di wajahnya. Permintaan dari pelayan yang membunuh rajanya. Mendengar ini, Kim Suho juga tersenyum. Seorang pelayan yang membunuh rajanya, dan seorang raja yang membunuh pelayannya adalah segalanya. Jin Sahyuk tidak meminta maaf kepada Kim Suho. Dan Kim Suho juga tidak mengharapkan permintaan maaf. Tuan yang baik hati ini akan mengabulkan permintaanmu. Jin Sahyuk adalah Jin Sahyuk karena dia adalah Jin Sahyuk. Tidak ada raja di dunia yang meminta maaf kepada pelayannya. Terima kasih banyak. Juga, aku minta maaf tentang masa lalu. PF. Petik 2. Kim Suho mengeluarkan Misteltein saat dia terkekeh. Cahaya pedang yang cemerlang menerangi Sungai Han. Kamu benar-benar memiliki pedang yang bagus. Tentu saja, itu artinya kau lemah tanpa senjata. Petik 2. Jin Sahyuk juga terkekeh dan membangkitkan kekuatan sihirnya. Kekuatan sihir hitam melonjak, melengkapinya dengan baju besi dan menciptakan tombak dan pedang yang tak terhitung jumlahnya di udara. Sementara itu, pasukan iblis menembak jatuh dari langit. Koa. Jin Sahyuk menembakkan tombak dan pedangnya dan merobek tubuh mereka. Kim Suho juga mengirim serangan pedang ke iblis tak kenal takut yang tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Saat dia mengayunkan pedangnya dan melihat Mistelteinnya mengiris musuh-musuhnya menjadi dua bagian. Dia tidak bisa mengingat apapun. Apa itu? Bukankah ada sesuatu yang penting tentang pedang ini? Kenangan dengan orang yang berharga harus disimpan dalam pedang ini. Jadi kenapa? Kenapa saya tidak ingat? Kim Suho lupa secara alami, dan dia tidak bisa mengingat secara alami. Tapi dia ingin mengingat. Dia sangat ingin mengingat. Tapi, kuhahaha. Jadi kamu Kim Suho. Petik 2. Raungan keras yang berdering mengganggu pikirannya. Selanjutnya, musuh yang kuat muncul dan memblokir jalan Kim Suho. Senang berjumpa denganmu. Dia sepertinya mengenal Kim Suho. Kim Suho juga bisa mengidentifikasi dirinya dengan penampilannya. Setan yang seluruh tubuhnya dibungkus logam hitam. Meskipun ia tampak seperti mengenakan setelan spandeks seluruh tubuh yang menggelikan, tinggi badannya 3 meter, otot-otot mengerikan, dan fitur wajah yang mengintimidasi menjadikannya anggota paling terkenal dari kejahatan baru. Dia pergi dengan nama Iron Evil Lord. Jumlah pahlawan tingkat tinggi yang dia serang berjumlah 28, dan 20 dari mereka telah kehilangan nyawa. Dia bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Aku yang akan membunuhmu. Ketika paku besi terbang ke arahnya, Kim Suho berhenti berpikir. Ketika saya membuka mata, saya berada di tengah stasiun Seoul. Tidak mungkin bos meninggalkan saya di sini, jadi itu pasti yang dilakukan penulis bersama. Saya bersyukur. Penulis bersama itu mengatakan bahwa, Evanescence akan berkembang perlahan-lahan. Itu berarti bos akan melupakanku bahkan ketika aku berada di depannya. Berada di sini seperti ini jauh lebih baik daripada melihatnya lupa. Saya memeriksa tanggal hari ini dengan koran menutupi perut saya. Sekitar 6 hari telah berlalu sejak penghancuran Baal. Setelah memeriksa tanggal, saya memeriksa apa yang masih saya miliki. Tapi seperti yang diharapkan, tidak ada apa-apa. Hadiah, wewenang, seni, fisik, keterampilan, SP, sistem, DP, item. Semua yang saya peroleh melalui kekuatan penulis telah hilang. Segera, saya bingung apa yang harus dilakukan untuk masa depan. Kenyataannya saya mencoba menyangkal banjir seperti gelombang pasang, dan sedikit air mata naik. Tetapi saya tidak punya rencana untuk duduk diam dan menangis. Saya telah mengalami kematian 2 kali. Meskipun saya kehilangan semua yang saya miliki, saya masih memiliki ingatan dan pola pikir yang gigih yang saya bangun. Meskipun aku mengatakan ini, aku masih butuh 1 hari untuk meninggalkan stasiun Seoul. Untungnya, ada satu tempat di dunia ini di mana saya bisa tinggal. Kamar apartemen tempat saya pertama kali bangun. Tempat itu milik Chundong. Saya menuju ke sana sambil berpikir, bagaimana jika, dan rumah seluas 90 meter persegi itu menyambut saya sama seperti ketika saya membuka mata saya di dunia ini. Saya telah kembali ke tempat di mana semuanya dimulai, setelah kehilangan segalanya. Petik 2. Dan sekarang, saya dibungkuk di sofa, menonton TV. Meski ancaman Baal telah menghilang,
kekuatan merepotkan yang disebut jahat baru telah bangkit. Akademi pahlawan terhebat di dunia, Kyuup telah secara resmi mengumumkan kebangkitannya. Itu adalah berita. Hero Shin Jonghak telah memutuskan untuk memusatkan seluruh kekuatannya dalam menaklukkan kejahatan baru. Meskipun tindakan Shin Myung-chul memanggil Baal ke dunia ini, publik masih mendukung Shin Jonghak. Mengungkap dosa kakeknya dan mencoba menebus di bawah matahari yang cerah, orang dapat dengan mudah mengatakan betapa murni hatinya dia sebenarnya. Itu jelas manipulasi media Yoyonha. Hero Chae Nayun, apakah Anda berharap untuk menjadi pahlawan tingkat master? Semua orang dari asosiasi mengharapkannya. Hah? Tidak. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal semacam itu. Kami memiliki banyak rekonstruksi yang harus dilakukan. Ada orang yang harus kita lindungi dan selamatkan. Ada banyak musuh untuk dikalahkan. Jadi saya ingin semua orang fokus pada hal itu. Pemeringkatan pahlawan sebagai kesenangan bisa datang nanti. Ngomong-ngomong, aku akan kembali bekerja. Itu adalah wawancara dengan Chae Nayun. Di lehernya ada kalung yang aku berikan padanya. Sosok malaikat tanpa nama mendukung anak-anak yang kehilangan keluarga selama perang. Bahkan dari perkiraan kasar, jumlah sumbangannya mencapai 1 triliun won. Itu pasti bos. Masih berbaring di sofa, aku terus menatap layar TV persegi panjang. Saya melihat orang-orang yang akan menjalani kehidupan yang cemerlang di dunia yang bukan lagi sebuah novel. Aku melingkarkan tanganku di wajahku, merasa senang dan tertekan. Iron Evil Lord, yang menyerang Sungai Han, telah berhasil dikalahkan. Rahmat suci Sang Pencipta akan terus bertarung melawan iblis dengan keberanian dan keteguhan hati. Kim Suho berdiri di podium, mendiskusikan serangan baru-baru ini di Seoul oleh Dewa Jahat Besi. Baik. Melihat Kim Suho, aku bergumam dengan suara pelan. Aku yakin aku bisa bertahan hidup entah bagaimana. Ini bukan rodeo pertamaku sebagai tambahan. Sejak awal, aku ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang akan hidup seperti aku tidak ada. Karena saya membuat keputusan, tidak perlu menyesal, menangis, atau bersedih. Saya baru saja harus memulai dari awal. Haruskah aku mencoba melamar sebagai aktor latar belakang atau semacamnya? Saya pikir saya akan menjadi aktor yang cukup bagus. Saya mematikan TV dan bangun. Setelah mengeluarkan sebotol air dari lemari es dan meminumnya, saya memesan pengiriman. Itu adalah ayam rebus pedas 23.000 won. Untungnya, saya bisa bertahan sebulan tanpa kelaparan berkat uang yang dimiliki Kim Chundong di mejanya. Setelah itu, saya mungkin harus mencari pekerjaan paruh waktu. Bagaimanapun, begitu aku memesan makanan, keheningan yang menyesakkan memenuhi ruangan. Itu adalah keheningan kosong yang membuatmu merasa sendirian. Petik 2. Saya mengambil sumpit dari tempat peralatan dapur. Tiba-tiba teringat hadiah, Master Sharpshooter, saya memberikan pukulan ringan. Sumpit, tidak terbang dengan kecepatan yang mengerikan dan hanya jatuh dan berguling di tanah. Haha, tentu saja. Saya sudah mencoba hal yang sama ribuan kali. Sudah saatnya saya menerimanya. Kim Ha-jin sebagai karakter telah benar-benar menghilang. Itu dulu. Ding. Bel tiba-tiba berbunyi. Pengiriman sudah di sini. Petik 2. Sejak kapan ayam rebus pedas memakan waktu 3 menit? Aku memiringkan kepalaku dan membuka pintu depan. Halo. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Kakiku hanya menabrak sesuatu. Apa ini? Itu adalah paket besar tentang ukuran 2 kotak buah yang digabungkan. Aku mengerutkan alisku dan berlutut. Ada surat kecil yang menempel di sisi kotak. Ini hadiah terakhirku. Petik 2. Dokun, segera, jantungku berdegup kencang. Aku dengan hati-hati melihat ke sekeliling lorong sebelum dengan cepat mengambil kotak itu. Itu sangat berat sehingga aku tidak bisa mengangkatnya dan harus menyeretnya. Bahkan melakukan sesuatu yang begitu sederhana membuat saya terkesiap. Setelah meletakkan kotak itu di ruang tamu, saya mempertimbangkan untuk merobek selotip dengan tangan saya sebelum dengan cepat membawa gunting dari dapur. Dengan napas dalam-dalam, aku memotong kaset yang menyegel kotak itu. Lalu, saya membukanya. Petik 2. Saya menjadi terdiam. Emosi meluap dari lubuk hatiku. Di dalam paket itu, setelan hitam diukir dengan simbol lotus dan pistol perak yang indah. Itu adalah bagian dari peralatan yang biasa saya gunakan. Petik 2. Aku menatap mereka dengan kosong sebelum memukul kotak itu dengan kepalaku. Saya tidak menangis. Saya menolak untuk percaya saya lakukan. Saya hanya bersyukur bahwa dia akan meninggalkan saya dengan setidaknya ini. Dan jika saya mengucapkan terima kasih, mungkin dia akan mengirim saya lebih banyak hadiah di masa depan. Oke. Petik 2. Suara-suara aneh keluar dari mulutku. Tapi itulah yang saya rasakan.